Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Osman Alamsi. NIM saya G002129. Saya berasal dari kelompok A4. Jadi di sini saya akan membacakan laporan anatomi abdomen. Jadi di sini ada soal tentang Alif baru aja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar sispek maksimal. Alif sebagai Jibro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi ini soal yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jadi yang pertama itu ada A. Kulit atau skin. Kulit adalah lapisan paling luar dari dinding abdomen anterior. Kulit ini melindungi tubuh dari infeksi dan cedera mekanis, serta berfungsi sebagai pengatur suhu melalui keringat. Lalu yang kedua ada B, lapisan lemak superficial atau superficial fascia. Di bawah kulit terdapat lapisan lemak superficial yang disebut juga sebagai sekutan. Lapisan ini terdiri dari jaringan lemak yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan energi dan insulasi termal. Pada bagian ini terdapat dua komponen penting. Yang pertama ada Campbell's layer, lapisan lemak superficial yang mengandung jaringan ikat dan pembuluh darah. Terus yang kedua ada Panniculus adiposus, lapisan lemak tebal yang bervariasi ketebalannya bergantung pada status gizi dan berat badan seseorang. Lalu yang ketiga ada fascia atau fascia superficialis. Fascia superficial adalah lapisan jaringan ikat tipis yang terletak di bawah lapisan lemak superficial. Lapisan ini membungkus otot-otot perut dan berfungsi mendukung serta melindungi otot-otot yang ada di bawahnya. Lalu yang keempat ada D, otot-otot dinding abdomen. Dinding abdomen anterior terdiri dari beberapa kelompok otot yang memberikan kekuatan dan stabilitas pada tubuh serta membantu dalam proses pernapasan, pencernaan, dan gerakan tubuh. Otot-otot tersebut adalah A. Otot oblikus externus abdominis. Otot ini terletak di bagian luar dan membentuk lapisan paling superficial. Otot ini berfungsi untuk memutar dan menekuk tubuh, serta membantu menstabilkan tubuh saat bergerak. Lalu yang B ada otot oblikus internus abdominis. Otot ini terletak lebih dalam dibandingkan otot oblikus externus dan bekerja berlawanan arah dengan otot oblikus externus, memberikan fleksibilitas dan stabilitas pada dinding abdomen. Lalu yang ketiga ada C, otot transversus abdominis. Merupakan lapisan terdalam dari otot-otot dinding abdomen anterior. Otot ini berfungsi memberikan kompresi pada rongga perut dan membantu menstabilkan tulang belakang. Lalu D, otot rectus abdominis. Otot ini terletak di bagian tengah dinding abdomen dan berfungsi untuk membungkukkan tubuh ke depan dan membantu dalam pernapasan. Lalu yang terakhir ada E, fascia endoabdominalis. Di bawah lapisan otot-otot terdapat fascia yang lebih dalam, yaitu fascia endoabdominalis yang menutupi otot-otot perut dan berperan dalam memberikan struktur dan kekuatan tambahan. Uh, Selanjutnya ada A. Tulang-tulang dan ligamen. Di bagian posterior dinding abdomen terdapat tulang lumbar dan sakrum dari tulang belakang atau vertebral column yang berfungsi memberikan dukungan struktural pada tubuh bagian atas dan bawah. Ligamen dan sendi juga mendukung stabilitas dinding abdomen posterior. Lalu yang B ada otot-otot posterior. Otot psoas major. Otot ini terletak di bagian dalam dekat dengan tulang belakang dan berfungsi untuk membawa tungkai depan ke arah tubuh atau membantu mengangkat tubuh bagian bawah saat berjalan. Lalu yang kedua ada otot quadratus lumborum. Otot ini terletak di kedua sisi punggung bawah dan berfungsi untuk menstabilkan tulang belakang serta membantu gerakan lateral tubuh. Lalu yang ketiga ada otot iliacus. Otot ini bersama dengan psoas mayor membentuk psoas iliacus group yang sangat penting dalam gerakan flexion pinggul. Lalu yang C ada fascia
thoracolumbar. Bagian belakang terdapat juga fascia thoracolumbar yang merupakan jaringan ikat tebal yang menutupi otot-otot punggung dan perut bagian bawah. Fascia ini juga berperan dalam menjaga integritas struktur dinding perut dan memberikan dukungan pada tulang belakang. Lalu yang D ada peritoneum. Peritoneum adalah membran tipis yang melapisi rongga perut dan sebagian organ-organ dalam. Pada dinding abdomen posterior, peritoneum membentuk lapisan yang disebut peritoneum parietal yang menutupi bagian dalam dinding perut dan berfungsi untuk mengurangi gesekan antara organ-organ yang ada di dalam perut. Lalu soal yang kedua ada jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang pertama ada otot obliquus externus abdominis atau otot oblique externus. Letaknya otot ini adalah lapisan otot paling lebar dan paling besar di dinding anterior perut. Fungsinya otot ini berfungsi untuk memutar tubuh ke arah berlawanan, membengkokkan tubuh ke samping, dan mengompresi rongga perut. Otot ini juga membantu dalam proses pernapasan dengan menempatkan rongga perut. Penyisipan. Otot ini berasal dari sisi luar tulang rusuk uh, dan berdisenersi ke garis alba atau garis tengah perut, tulang pelvis atau iliac crest, dan ligamen inguinal. Struktur otot ini memiliki arah yang serat yang miring ke bawah dan ke depan. Yang B ada otot obliquus internus abdominis atau otot oblique internus. Letaknya terletak di bawah otot obliquus externus dan memiliki arah serat yang berlawanan dengan obliquus externus atau miring ke atas dan ke depan. Fungsinya, otot ini berfungsi untuk memutar tubuh ke arah yang sama, mengangkat tubuh ke samping, serta mengompresi rongga. Penyisipannya, otot ini berasal dari ligamen inguinal iliac crest dan bagian bawah fascia thoracolumbar dan berinersi pada garis alba, tulang rusuk, serta bagian bawah tulang rusuk. Lalu yang C itu ada otot transversus abdominis atau otot transversialis. Letaknya otot ini uh, lapisan otot terdalam di dinding perut terletak di bawah otot obliquus internus. Fungsinya otot transversus berfungsi untuk mengopresi rongga perut yang sangat penting untuk meningkatkan tekanan intraabdomen saat melakukan aktivitas seperti mengangkat beban, batuk, dan melahirkan. Otot ini juga berperan dalam stabilitas tulang belakang. Penyisipan otot ini berasal dari fascia thoracolumbar, iliac crest, dan bagian dalam tulang rusuk, dan berinsersi pada garis alba dan bicrest. D. Ada otot rectus abdominis atau otot perut. Otot letak ini terletak di bagian depan dinding perut, berjalan dari tulang rusuk dan sternum hingga tulang pubis. Fungsinya otot rectus abdominis berfungsi untuk membengkokkan tubuh ke depan atau flexion. Misalnya saat kita duduk dari posisi berbaring atau saat melakukan crunches. Otot ini juga membantu dalam meningkatkan tekanan intraabdomen yang berguna dalam defekasi, batuk, dan melahirkan. Penyisipan otot ini terletak di bagian tengah dan berinsersi pada tulang pubis di bagian bawah dan prosesus sipoideus serta tulang rawan rusuk kelima hingga ketujuh di bagian atas. Lalu ada fascia endoabdominalis. Di bawah otot-otot tersebut terdapat fascia endoabdominalis yang merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang membungkus otot-otot dan membantu mendukung struktur dinding perut. Selanjutnya ada abdomen posterior. Yang pertama itu A, otot psoas mayor. Letaknya ini terletak di bagian dalam dinding abdomen posterior dekat dengan tulang belakang. Otot psoas mayor berasal dari tubuh vertebra lumbar dan berinsersi pada femur atau tulang paha. Fungsinya otot ini berfungsi untuk menekuk pinggul dan menarik kaki ke arah tubuh. Otot psoas mayor juga berperan penting dalam stabilisasi tubuh bagian bawah, terutama saat berjalan atau berlari. Lalu yang B ada otot iliacus. Letaknya otot iliacus terletak di bagian dalam pelvis dan berhubungan dengan otot psoas mayor, membentuk kelompok otot yang disebut psoas iliacus. Fungsinya itu otot iliacus bekerja bersama dengan psoas mayor untuk menekuk pinggul dan menstabilkan panggul saat berjalan atau bergerak. Lalu yang C, otot quadratus lumborum. Letaknya itu otot ini terletak di kedua sisi tulang belakang bagian bawah atau lumbar dan berfungsi untuk menggerakkan tubuh serta memberikan stabilitas pada tulang belakang. Fungsinya
membantu dalam fleksi lateral tulang belakang, serta berperan dalam menstabilkan tulang belakang bawah dan menjaga postur tubuh. Lalu yang ketiga ada peritoneum. Selain otot-otot utama, dinding abdomen juga dibatasi oleh peritoneum yaitu membran tipis yang melapisi sebagian besar organ dalam rongga perut. Meskipun peritoneum tidak tergolong sebagai otot, ia memberikan dukungan struktural pada organ-organ tersebut. Lalu soal yang terakhir itu ada jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya disebut mesenterium dan ligamen. Kedua struktur ini memiliki peran penting dalam mendukung dan menjaga posisi organ pencernaan di dalam rongga perut. Yang pertama itu ada mesenterium. Mesenterium lipatan jaringan yang terbuat dari lapisan peritoneum atau selaput yang melapisi rongga perut, yang menghubungkan usus halus dengan dinding perut belakang. Mesenterium mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, serta saraf yang memberikan suplai ke organ-organ pencernaan. Mesenterium memungkinkan organ pencernaan bergerak dalam rongga perut, tetapi tetap mempertahankan posisi relatifnya. Ligamen. Ligamen adalah pita jaringan ikat yang membantu menstabilkan posisi organ pencernaan dengan menghubungkan organ tersebut dengan struktur lain di sekitar rongga perut. Beberapa ligamen yang penting yaitu ligamen hepatogastrik menghubungkan hati dengan lambung, ligamen falciform hubungan hati dengan dinding anterior rongga perut. Terus yang terakhir ada ligamen gastrolik menghubungkan lambung dengan kolon atau usus besar. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irullah Usman Absi. NIM saya G0241129. Saya berasal dari kelompok A4. Jadi di sini saya akan uh, bacakan laporan tugas saya yang bertema tentang anatomi trakus digestivus. Jadi satu soalnya, yang soalnya itu adalah Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi speecher dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan ramus all can eat. Jadi yang pertama itu ada mulut atau cavitas oralis. Saat Randy makan, pertama-tama makanan masuk ke dalam mulut. Di mulut ada proses pertama yang sangat penting, yaitu pengunyah atau mastikasi. Gigi akan memecah makanan menjadi potongan kecil, sementara air liur yang mengandung enzim amilase membantu proses pemecahan karbohidrat. Selain itu, lidah juga berperan untuk mengatur tekstur makanan, mempermudah proses menelan. Ketika Randy makan terlalu cepat, biasanya Randy tidak mengunyah makanan dengan baik, yang bisa membuat proses pencernaan di bagian berikutnya jadi kurang efisien. Itu sebabnya Randy bisa merasa kenyang lebih cepat. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Setelah makan diproses di mulut, makanan itu masuk ke kerongkongan. Proses ini dipandu oleh gerakan peristaltik, yaitu gelombang kontraksi otot yang mengarah ke bawah mendorong makanan yang menuju lambung. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik agar makanan bisa bergerak dengan lancar. Jika Randy makan terlalu cepat atau tergesa-gesa, kadang makanan tidak didorong dengan efektif atau malah menyebabkan rasa tidak nyaman seperti sensasi terjebak di tenggorokan. Yang ketiga ada sphincter esophagus bawah atau lower esophageal sphincter atau LES. Setelah makanan sampai di bagian bawah kerongkongan, ada sphincter esophagus bawah atau LES yang berfungsi sebagai pintu penghubung antara kerongkongan dan lambung. Sphincter ini terbuka untuk membiarkan makanan masuk ke dalam lambung, lalu tertutup untuk mencegah isi lambung kembali ke esophagus, atau yang biasanya menyebabkan asam lambung naik alias GERD. Saat Randy makan terlalu cepat dan berlebihan, LES bekerja lebih keras untuk menahan volume makanan yang terlalu banyak. Dalam beberapa kasus, jika LES tidak bisa menahan tekanan, mungkin merasa mual atau bahkan bisa mengalami reflux asam.
Yang keempat ada lambung atau gas gaster. Begitu makanan sampai ke lambung, lambung akan melakukan beberapa proses penting. Pencernaan mekanik. Lambung akan berkontraksi untuk mengaduk makanan dan mencampurnya dengan asam lambung dan enzim eh, seperti pepsin. Kontraksi ini membantu menghancurkan makanan menjadi lebih kecil agar lebih mudah dicerna. Pencernaan kimiawi. Enzim-enzim di lambung akan mulai memecah protein menjadi asam amino. Asam lambung juga sangat penting dalam proses ini. Ketika Randy makan dengan sangat rakus atau dalam porsi yang terlalu banyak, lambung bisa terstimulasi untuk memproduksi asam lebih banyak, yang terkadang bisa menyebabkan sensasi penuh atau bahkan mual. Selain itu, pyloric sphincter yang mengontrol kelanjutan makanan khusus halus akan bekerja lebih keras untuk mengatur keluar masuknya makanan. Eh, Terus yang terakhir ada kompensasi dan gerakan pencernaan saat makan rakus. Gerakan pencernaan yang terjadi saat Randy makan rakus dan cepat, diantaranya peristaltik yang lebih cepat. Ketika Randy makan cepat, otot-otot di kerongkongan dan lambung akan bekerja lebih cepat untuk memindahkan makanan. Namun, hal ini bisa menyebabkan gangguan pada proses pencernaan yang lebih halus, karena makanan tidak diolah secara optimal. Yang terakhir ada pembukaan sphincter yang cepat atau berulang. Jika LS atau pyloric sphincter terbuka terlalu sering atau tidak tepat waktu, bisa muncul gejala seperti rasa tidak nyaman, mual, atau bahkan refluks asam. Jadi, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irul Usman Hapsi. Saya G002429. Saya berasal dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan eh, bacakan laporan ketiga saya yang bertema tentang anatomi trafus digestivus. Jadi di sini ada soalnya. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama 9 bulan. Karena kesibukannya mengurus skripsi, dia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Jelaskan struktur bangunan di kolon. Dan terakhir, jelaskan struktur anatomi berhubungan dengan pengeluaran feses. Di sini ada soal pertama, itu jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum keduanya bagian dari usus halus, tetapi ada beberapa perbedaan penting. Jejunum terletak setelah duodenum dan sebelum ileum. Berfungsi terutama untuk penyerapan nutrisi. Dindingnya lebih tebal dan lebih merah dibandingkan ileum, serta memiliki lebih banyak lipatan fili. Untuk meningkatkan penyerapan, ileum di sisi lain terletak setelah jejunum dan lebih berfokus pada penyerapan zat-zat tertentu seperti vitamin B12 dan garam empedu. Dindingnya lebih tipis dan lebih pucat, dengan fili yang lebih jarang. Soal yang kedua ada jelaskan struktur bangunan di kolon. Jadi itu kolon itu adalah usus besar, adalah bagian dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral serta membentuk dan menyimpan tinja. Kolon terdiri dari beberapa bagian yang memiliki struktur dan fungsi khusus. Ini ada struktur bangunan kolon secara ya. Yang pertama itu ada sekum atau saikum, merupakan bagian pertama dari kolon. Terletak setelah ileum, bagian terakhir di usus halus. Sekum berbentuk kantong yang menerima isi usus halus yang telah melalui katup ileokekal atau yang memisahkan ileum dan kolon. Di bagian sekum terdapat appendix, sebuah struktur kecil yang bentuknya mirip dengan tonjolan. Meskipun fungsinya belum sepenuhnya dipahami, diduga berkaitan dengan sistem imun. Yang kedua ada kolon asedon atau ascending kolon. Kolon ascendent terletak di sisi kanan perut dan bergerak dari sekum ke arah atas menuju perut bagian kanan atas. Dindingnya dilapisi oleh lapisan otot atau otot longitudinal yang sirkular, yang membantu peristaltik untuk mendorong isi usus atau kandungan pijat.
menuju bagian selanjutnya. Di bagian kolon ascending ini, sebagian besar penyerapan air dan garam mineral terjadi. Kolon transversum atau transvers kolon. Setelah kolon ascending, usus bergerak melintasi rongga perut dari kanan ke kiri atau melintas bagian atas perut. Kolon ini memiliki bentuk melengkung dan lebih panjang daripada bagian lainnya. Peran utama dari kolon transversum adalah melanjutkan proses penyerapan air, garam, dan beberapa nutrisi lainnya. Dan keempat ada kolon descendant atau descending kolon. Kolon descendant terletak di sisi kiri perut dan mengarah ke bawah. Berlanjut setelah kolon transversum. Bagian ini juga berfungsi untuk menyerap air dan garam dari kandungan yang datang dari kolon transversum dan mengarah ke pembentukan tinja yang lebih padat. Kolom sigmoideum atau sigmoid kolon. Kolon sigmoideum adalah bagian terakhir dari kolon sebelum menuju rektum dan anus. Bentuknya seperti huruf S dan memiliki fungsi utama untuk menampung tinja yang telah mengeras sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus. Terakhir ada jelaskan struktur anatomi merubah orang feses. Yang pertama itu ada rektum. Fungsi rektum adalah bagian terakhir dari usus besar atau kolon yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara tinja sebelum dikeluarkan dari tubuh. Strukturnya itu rektum terletak di bagian bawah rongga perut, di depan tulang ekor atau sakrum. Panjangnya sekitar 12 sampai 15 cm. Prosesnya itu tinja yang masuk ke dalam rektum menyebabkan peregangan dinding rektum. Proses perenggangan ini memberi sinyal kepada otak bahwa tubuh siap untuk defeksi. Yang kedua ada anus. Fungsinya itu untuk lubang terakhir di saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran feses dari tubuh. Strukturnya, anus terdiri dari dua otot utama, yaitu otot sphincter anal eksternal, otot yang bersifat sadar atau volunteer, memungkinkan kita untuk menahan atau mengatur waktu defeksi. Terus yang kedua ada otot sphincter anal internal, otot yang tidak terkendali atau involunteer dan berfungsi untuk menahan feses secara otomatis. Otot ini akan terbuka saat kita siap untuk buang air besar. Prosesnya itu ketika otot sphincter anal internal relax dan otot sphincter anal eksternal dikendalikan atau terbuka, tinja akan dikeluarkan melalui anus. Yang ketiga ada saluran anal. Saluran anal menghubungkan rektum dengan anus dan merupakan jalur bagi pengeluaran tinja. Strukturnya itu saluran anal panjangnya sekitar 3 sampai 4 cm pada orang dewasa dan dilapisi oleh jaringan epitel. Di sepanjang saluran anal terdapat sejumlah kelenjar yang menghasilkan lendir untuk mempermudah pengeluaran tinja. Fungsinya itu, saluran anal memiliki otot-otot pelindung yang membantu mempertahankan kontinensia atau kemampuan untuk menahan feses. Yang keempat itu ada otot perut dan diafragma. Fungsinya itu otot perut dan diafragma berperan dalam proses defeksi dengan membantu meningkatkan tekanan intraabdomen. Prosesnya itu saat defekasi, otot-otot perut termasuk otot-otot perut bagian bawah seperti otot transversus abdominis dan diafragma berkontraksi untuk mendorong tinja keluar dari rektum ke anus. Kontraksi otot ini meningkatkan tekanan di dalam rongga perut dan membantu proses pengeluaran feses. Yang kelima ada refleks defeksi. Fungsinya itu untuk refleks defeksi adalah mekanisme saraf yang mengontrol proses pengeluaran tinja. Prosesnya itu ketika rektum terisi dengan tinja dan dindingnya beregang. Reseptor peregangan mengirim sinyal ke otak. Sinyal ini memicu keinginan untuk buang air besar. Begitu kita berada dalam posisi yang tepat, atau duduk atau jongkok, otot sphincter anal eksternal dapat dikendalikan untuk membuka dan mengeluarkan feses. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.